Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan bahas tentang peran orang dewasa terhadap anak. Dengan tagline, setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita semua. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bagaimana kita harus melindungi anak-anak kita, peran orang dewasa ini menjadi sangat penting. Yaitu, ayahanda dan bunda, peran orang dewasa yang paling penting pertama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. Siapa saja yang diberi keleluasan untuk mensosialisasikan ini? Antara lain teman-teman dari kepolisian, atau tentara, psikolog, guru, dokter, apoteker, sarjana hukum. Jadi hak-hak anak yang mereka ketahui ini harapannya diketahui oleh setiap ayah dan bunda. Ayahanda dan bunda dapat memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak. Antara lain, kalau ada perundang-undangan yang bertentangan dengan kita, dengan hak-hak anak, itu bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bila ada administrasi yang bermasalah atau maladministrasi, bisa kita adukan ke Ombudsman. Kalau terkait dengan pelanggaran hak anak, itu bisa kita ajukan ke KPAI atau ke Komnas HAM, terutama terkait dengan pelanggaran hak anak, agak sedikit berat lagi. Kemudian kalau ada polisi yang menangani anak bermasalah, kita bisa ajukan ke Komisi Kepolisian. Begitu juga dengan jaksa dan begitu juga dengan hakim, yaitu melalui Komisi Yudisial. Anda dan bunda, apalagi yang bisa kita perankan sebagai orang dewasa terhadap pemenuhan hak anak, yaitu melaporkan ke pihak-pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Misalnya ada anak yang tidak bersekolah, berarti ke dinas pendidikan. Ada anak yang dipekerjakan, berarti ke dinas ketenagakerjaan setempat. Atau kalau ada anak yang kita lihat bermasalah secara sosial, itu bisa kita ajukan ke dinas sosial. Dan kalau ada anak yang bergizi buruk, itu bisa kita ajukan ke dinas kesehatan. Bagi kota-kota yang sudah memiliki konsep smart city, itu bisa kita laporkan melalui 112. Ayahanda dan bunda, apalagi yang bisa kita lakukan terkait dengan anak? Ibu bapak, kita dibekali pengetahuan atau kemampuan untuk merehabilitasi atau mereintegrasi secara sosial apabila ada anak tetangga kita bermasalah dengan anak yang lain, kita bisa damaikan. Proses perdamaian antara satu anak dengan anak yang lain, atau ada anak yang merasa dia tidak diterima oleh temannya, tugas kita adalah bagaimana membantu agar anak itu bisa diterima dan bergabung lagi dengan teman-temannya. Ayahanda dan bunda, masih ada lagi peran yang sangat penting, dan peran ini yang kemudian mendorong kita harus betul-betul untuk melakukan pemantauan, melakukan pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Ini kita dapat membayangkan bahwa kita sebagai pemantau itu seperti intel, atau pengawas seperti Bawaslu yang memantau. Begitu juga kita dengan anak-anak yang di sekitar kita. Dengan peran ini sebetulnya kita dimintai oleh negara untuk ambil bagian memastikan setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Ayahanda dan bunda, peran yang diberikan oleh negara melalui pasal 72 Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kalau ini benar-benar kita lakukan sebagai orang dewasa, insya Allah
setiap anak yang ada di dekat kita tidak mengalami permasalahan, terutama hak-haknya selalu terpenuhi dan mereka terlindungi. Untuk itu, marilah kita harus bergandeng tangan dan kita memastikan setiap anak yang ada di depan kita atau yang ada di sekitar kita adalah anak kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.